Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 10 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan 6 September 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis di Pondok Pesantren Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Dharmasraya. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis, masih Kitabul Adab, dan kita masuk kepada bab yang kedua, At-Targhibu fi ta'atil walidain. Kalimat At-Targhib, barakallahu fikum, dia adalah ajakan kepada kebaikan, seperti at-targhib fi sholatil jamaah, at-targhib fi nikah, dan yang lainnya. Mengajak kebaikan kepada sholat jamaah, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengajak kebaikan kepada permasalahan nikah dan yang lainnya. Maka lawan dari at-targhib adalah at-tarhib. Makna at-tarhib, kumpulan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjauhkan manusia dari perbuatan keburukan tersebut. Contohnya at-tarhib min uquqil walidain. Contohnya at-tarhib, keburukan ataupun ancaman yang keras bagi mereka yang berbuat dosa kepada kedua orang tua. Atau at-tarhib liman taraka as-shalah wa sholatil jamaah. At-tarhib, keburukan ataupun adab yang perih dan pedih bagi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat ataupun sholat berjamaah. Maka ini contoh dari permasalahan at-targhib dan lawannya at-tarhib. Maka para ulama banyak menggunakan kalimat ini di saat mengumpulkan Al-Quran ataupun Sunnah, mengajak kepada kebaikan, disebutkan at-targhib fi kada. Dan mengumpulkan Al-Quran dan Sunnah tentang adab yang perih dan pedih dari dosa-dosa disebutkan at-tarhib fi kada wa kada. Maka banyak para ulama yang membuat kitab at-targhib wa tarhib yang di dalamnya mau'idhah tentang ajakan kepada kebaikan dan peringatan dari perbuatan yang buruk. Maka yang diinginkan oleh Syekh kami di sini at-targhib fi ta'atil walidain, maknanya hadis-hadis yang berhubungan anjuran dan pujian dan juga kebaikan, fadail, tentang mereka yang mentaati kedua orang tua. Itu yang diinginkan dengan at-targhib. Dan Syekh kami di sini meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yang mana hadis ini hadis yang panjang. Maka untuk tasmi' hadis insyaallah pada pelajaran kita langsung masuk kepada hadis karena panjang. Qala al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah fi kitabih Al-Jami' As-Sahih. Maka berkata Syekh kami Al-Wadi'i di dalam kitabnya
Al-Jami'us Sahih At-Targhibu fi ta'atil walidain, keutamaan dalam permasalahan taat kepada kedua orang tua. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, menukilkan Syekh kami Muqbil dari hadis Imam Ahmad. Haddatsana Yahya bin Muhammad, haddatsana Abu Awanah an Qatadata an Anas ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari Yahya bin Muhammad meriwayatkan dari Abu Awanah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna salasatan nafarin fi masalafa minan nas intalaqu yartaduna li ahlihim fa akhadathhumus sama'u fadakhalu gharan. Maka disebutkan oleh Nabi bahwa ada 3 orang fi masalah minan nas, maknanya dari orang terdahulu, dan makna orang terdahulu yang diinginkan sebelum dari kaum muslimin. Dan ini dari kisah-kisah Israiliyat, maknanya dari bani-bani Israel yang terdahulu. Maka khabar dari Israiliyat, kita menerima khabar dari mereka dengan perantara ucapan Nabi. Maka ini lebih baik, karena disampaikan oleh Nabi jelas kebenarannya dengan sanad yang sahih. Karena Nabi jelas tidak mendapati orang-orang yang di zaman Nabi Musa. Namun dari kisah Nabi ini kita bisa mengambil berita ini benar karena ucapan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi Muhammad itu seperti ucapan Allah, apa-apa yang keluar dari lisannya, dari mulutnya adalah wahyu, bukan dari hanya sekedar ucapan biasa. Maka disebutkan 3 orang dari sebelum kita, maknanya salaf adalah dari Bani Israel, yang mana mereka bertiga pergi dalam keadaan hujan dan sebagainya. Fadakhalu gharan, maka mereka masuk kepada gua. Fasaqata alaihim hajarun mutajafin hatta ma yarawna minhu khusasatan. Maka akhirnya mereka masuk kepada gor, dan makna gor adalah gua. Dan mereka di saat masuk kepada gua, maka mereka dalam keadaan terkurung dikarenakan batu besar di tempat mereka masuk tadi menutupi mereka. Wallahu a'lam bagaimana longsor dan sebagainya. Maka akhirnya mereka tertutup di dalam gua tersebut. Dan dari kisah ini, dari 3 orang ini, nanti mereka akan meminta kepada Allah untuk dibebaskan, dan mereka akan berwasilah dengan amalan-amalan mereka. Dan di antaranya mereka menyebutkan dengan birrul walidain.
Maka ini yang jadi nanti poin pendalilan. Dan di dalam hadis yang panjang ini barakallahu fikum terdapat padanya at-targhib, agar kita ini juga beradab dengan mereka orang-orang yang menjadi umal, yang bekerja dengan kita, diberikan hak-hak mereka. Maka kita kembali kepada hadis. Maka di saat mereka dalam keadaan terkurung, faqala ba'duhum li ba'din qad waqa'al hajaru wa afal atharu wa la ya'lamu bimakanikum illallah. Maka telah menutup kita batu dan telah menghapus dari kita jejak-jejak kita, sehingga orang yang ada di luar sana tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita, karena seakan-akan mereka masuk kepada gua dan ditutup, dan jejak mereka pun hilang seperti longsor. Maka dikatakan tidak ada yang mengetahui kalian kecuali Allah. Maka di sini menggambarkan bagaimana keadaan mereka dalam terjebak di gua dan pintu masuk tertutup, tidak bisa keluar. Karena Allah menginginkan tempat mereka ditutupi oleh batu. Maka satu dari mereka mengatakan, fadullah bi awsaqi a'malikum. Maka berdoalah kepada Allah dengan amal-amal kalian yang paling baik yang dulu pernah kalian lakukan. Maka disinilah menjadi pendalilan tentang bolehnya kita bertawasul dengan amal-amal soleh. Boleh apa tidak bertawasul dengan amal soleh selain hadis ini? Boleh. Di dalam ayat Al-Quran apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka ini dalil langsung dari Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahwa kalian meminta bantuan dengan kesabaran, dan kesabaran amal soleh, dan dengan sholat, dan sholat amal soleh. Maka boleh kita bertawasul kepada Allah. Maka berdoalah kalian di saat sedang berpuasa, ataupun di saat sedang dalam keadaan kesedihan dan kalian menuntut ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dakwah yang ada pada kita ini semoga terus berjalan. Karena kita mengajar dan antum menuntut ilmu, kita tidak menginginkan apa-apa dari dakwah ini kecuali untuk Allah. Maka kita doakan semoga proses belajar mengajar di ma'had ini terus berlangsung. Allah mudahkan segala perkara, mulai dari perkara operasional dari pondok, sehingga dakwah berjalan terus. Listrik, air minum, makanan, semua Allah mudahkan bagi kita, karena kita tujuannya untuk Allah. Maka kita berdoa seperti itu dengan apa yang kita usahakan dari belajar, mengajar, berdakwah, menuntut ilmu. Itu yang kita anggap sebagai amalan yang paling sikoh yang kita berikan kepada Allah. Maka bisa kita bertawasul dengan amalan tersebut. Maka di dalam hadis ini disebutkan, berdoalah kalian bi awsaqi a'malikum, dengan amalan yang paling baik dan kalian anggap itu paling sikoh, paling ikhlas kepada Allah, maka doakanlah. Maka bertawasul dengan amal-amal soleh adalah perkara yang masyru'. Maka kita hidup di dunia ini hanya sibuk dengan amal-amal soleh, alhamdulillah. Maka berdoalah kalian semua dengan menuntut ilmu dan dalam keadaan berpuasa, berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan segala urusan dakwah kita.
agar Allah mudahkan biaya operasional untuk dakwah kita dan dakwah ini terus berjalan lancar, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan itu kita yakini karena Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah,